Kali ini saya akan melakukan aktivasi alat ortodonti lepasan rahang atas dan rahang bawah. Hal yang pertama saya lakukan adalah menyiapkan alat dasar, berupa kaca mulut, sonde half moon, pinset, tang 139, seluruhnya dalam kondisi steril, dan saya letakkan di atas baki bersih. Saya juga sudah menyiapkan model studi, jangka, penggaris, pensil, mikromotor low speed, serta bor untuk mengurangi plat akrilik. Kemudian, saya menyiapkan alat dan bahan untuk proses perendaman typodon, yaitu wadah berisi air bersih, pemanas air atau water heater, serta termometer air. Selanjutnya adalah persiapan operator. Saya sudah melakukan tindakan aseptik, yaitu mencuci tangan dengan sabun antiseptik, mengikuti langkah-langkah sesuai dengan instruksi WHO. Memakai APD, termasuk masker dan sarung tangan. Selanjutnya adalah persiapan pasien. Saya akan memastikan bahwa sarung atau wrapping dental chair sudah terpasang, gelas kumur dan polybib sudah tersedia. Kemudian saya mempersilakan pasien untuk duduk di dental chair dengan posisi tegak, pandangan lurus ke depan, serta memasang polybib pada dada pasien. Saya mulai dari aktivasi pertama. Pada aktivasi pertama ini, saya akan mengaktifkan skrup ekspansi. Cara mengaktifkan skrup ekspansi adalah dengan memutar kunci skrup ekspansi sebanyak 1/4 putaran atau 90 derajat searah dengan anak panah. Pastikan plat akrilik tetap beradaptasi dengan baik. 1/4 putaran skrup ekspansi dapat membuka plat akrilik sebanyak 0,2 mm. Setelah aktivasi alat dilakukan, maka lakukan perendaman typodon. Prosedur perendaman typodon adalah sebagai berikut. Pertama, siapkan wadah berisi air bersih secukupnya. Panaskan air dengan pemanas air atau water heater hingga mencapai suhu 40-50 derajat Celcius. Ukur dengan termometer air untuk memastikan suhu air sudah sesuai. Setelah suhu air sesuai, rendam typodon beserta alat ortodonti lepasan yang sudah terpasang selama 10-15 menit. Lakukan perendaman secara bergantian antara typodon rahang atas dan rahang bawah. Selama perendaman, dapat terlihat pergerakan gigi. Perendaman dengan cara yang sama dilakukan pula untuk typodon rahang bawah. Ketika suhu air sudah sesuai, maka typodon direndam selama 10-15 menit. Selama perendaman, dapat terlihat pergerakan gigi. Lakukan langkah-langkah yang sama untuk setiap kali aktivasi alat ortodonti lepasan. Berikut ini adalah foto plat ortodonti lepasan rahang atas dan rahang bawah yang sudah diaktifasi. Pada aktivasi pertama sampai kelima, saya mengaktifkan skrup ekspansi pada rahang atas dan rahang bawah. Adapun kekurangan ruang yang dibutuhkan pada kasus typodon saya adalah masing-masing 3 mm pada rahang atas dan rahang bawah. Selanjutnya, saya akan melakukan aktivasi ke-6. Pada aktivasi ke-6 kali ini, saya akan mengaktifkan skrup ekspansi, labial bow rahang atas dan rahang bawah, serta Z-spring pada gigi 33.
Pertama, saya akan mengaktifkan skrup ekspansi pada alat ortodonti lepasan rahang atas dan rahang bawah menggunakan kunci skrup ekspansi dan dengan tahap-tahap yang sesuai dengan prosedur yang sebelumnya saya sudah lakukan pada aktivasi pertama sampai kelima. Selanjutnya, saya akan mengaktifasi labial bow rahang atas dan rahang bawah. Pertama-tama, saya ukur besar U-loop pada labial bow rahang atas dan rahang bawah menggunakan jangka dan penggaris. Setelah diketahui lebar U-loop pada labial bow, maka kurangi hasil pengukuran tersebut dengan 1 mm. Pada aktivasi labial bow, U-loop akan dikecilkan 1 mm dengan tang universal atau tang 139. Lebar U-loop yang terukur pada labial bow rahang atas dan rahang bawah sebelum aktivasi adalah 7 mm. Aktivasi kali ini memperkecil lengkung U-loop pada labial bow rahang atas dan rahang bawah masing-masing menjadi 6 mm. Perkecil U-loop atau lengkung U labial bow menggunakan tang 139 atau tang universal. Lakukan langkah-langkah yang sama untuk tahap aktivasi labial bow pada alat ortodonti lepasan rahang atas dan rahang bawah. Setelah U-loop atau lengkung U pada labial bow sudah diperkecil, maka sesuaikan bagian kawat horizontal labial bow. Kawat horizontal busur labial atau labial bow akan bergerak ke arah palatal sebesar 1 mm serta ke insisal, dan sebagai penyesuaiannya, tekuk kembali bagian kawat horizontal ke arah apikal hingga menempati posisi awal, yaitu sepertiga panjang mahkota dari tepi insisal gigi. Lakukan hal yang sama untuk labial bow pada alat ortodonti lepasan rahang bawah. Setelah penyesuaian tersebut dilakukan, ukur kembali lebar U-loop menggunakan jangka dan penggaris untuk memastikan lebar U-loop yang dikehendaki, yaitu 6 mm.
Langkah selanjutnya adalah mengurangi bagian palatal plat akrilik pada regio gigi insisif dengan mikromotor low speed. Pengurangan bagian palatal plat akrilik sebesar 1 mm. Saya menggunakan alat ukur yang sama, yaitu jangka dan penggaris, untuk mengetahui lebar plat akrilik yang akan dikurangi. Kemudian saya menandai bagian tersebut dengan pensil. Lakukan pengurangan bagian palatal plat akrilik pada regio gigi insisif dengan mikromotor low speed pada plat ortodonti lepasan, rahang atas, dan rahang bawah. Ketika nanti diinsersikan ke dalam mulut pasien, periksa apakah bagian kawat horizontal busur labial sudah menempel pada permukaan labial gigi anterior dan tidak bisa dilewati oleh sonde. Selanjutnya, saya akan melakukan aktivasi Z-spring atau pegas Z pada gigi 33. Aktivasi pegas Z atau Z-spring dengan cara membuka satu atau dua lus sesuai dengan bagian gigi yang akan didorong ke labial. Pembukaan lus sebesar 1 mm. Pada kasus typodon saya, gigi 33 akan didorong seluruhnya ke arah labial. Sehingga aktivasi Z-spring pada gigi 33 saya lakukan dengan membuka dua lus sebanyak 1 mm. Saya menggunakan jangka dan penggaris sebagai penanda keakuratan bahwa saya sudah membuka lus sebanyak 1 mm. Selanjutnya, besar aktivasi Z-spring harus dilihat dan diperiksa di dalam mulut pasien dengan cara ketika alat ortodonti dimasukkan ke dalam mulut pasien, maka lengan spring akan berkontak dengan gigi, sementara posisi plat belum final. Perhatikan lengan Z-spring. Ketika plat diinsersikan maksimal hingga klik, maka lengan Z-spring akan bergerak mundur sekitar 1 mm. Artinya, Z-spring tersebut aktif ketika alat diinsersikan. Berikut ini adalah foto plat ortodonti lepasan rahang atas rahang bawah yang sudah diaktifasi ke-6 kali. Pada aktivasi ke-6 ini, saya mengaktifkan skrup ekspansi rahang atas dan rahang bawah, mengaktifkan labial bow rahang atas dan rahang bawah, dan Z-spring pada gigi 33. Hal yang sama pula saya lakukan pada aktivasi ke-7 dan ke-8, yaitu aktivasi skrup ekspansi rahang atas dan rahang bawah, aktivasi labial bow rahang atas dan rahang bawah, serta aktivasi Z-spring pada gigi 33. Pada aktivasi ke-9, saya mengaktifkan skrup ekspansi pada plat ortodonti lepasan rahang atas dan rahang bawah, serta Z-spring pada gigi 11 dan 12. Hal yang sama pula saya lakukan untuk aktivasi ke-10 sampai 12, yaitu mengaktifasi skrup ekspansi alat ortodonti lepasan rahang atas dan rahang bawah, serta aktivasi Z-spring
pada gigi 11 dan 12. Evaluasi keberhasilan perawatan ortodonti. Setelah melakukan aktivasi, keberhasilan penatalaksanaan perawatan ortodonti dapat dipengaruhi oleh 3 hal yang saling berkaitan, yaitu: pertama, faktor pasien. Perubahan pada pasien, misalnya gigi desidui tanggal atau gigi permanen yang erupsi, dapat menyebabkan alat ortodonti lepasan tidak cocok lagi. Sebagian pasien pun ada yang tidak mau memakai alat ortodonti lepasan seperti yang diharuskan. Indikatornya adalah alat ortodonti lepasan masih kelihatan seperti baru dan plat akrilik tetap mengkilap. Selanjutnya, diketahui bahwa pasien tidak terampil dalam memasang alat ortodonti lepasan, plat ortodonti tidak pas atau tidak sesuai, dan tidak adanya bekas oklusi pada peninggian plat bagian posterior. Selain itu, keadaan komponen alat perlu diperhatikan sebelum alat disesuaikan atau diaktifkan, karena dapat terjadi distorsi apabila lama tidak digunakan. Pertama, komponen retensi yang kurang retentif harus disesuaikan kembali. Selanjutnya, komponen aktif perlu diperiksa apakah sudah sesuai dengan posisi atau arah gigi yang mau digerakkan. Selanjutnya, periksa juga plat akrilik. Apakah ada bagian yang menghalangi pergerakan gigi? Apabila terdapat bagian plat yang menghalangi pergerakan gigi, maka plat dapat digerinda. Selanjutnya adalah faktor pergerakan gigi. Apabila alat ortodonti lepasan tidak dipakai rutin sebagaimana seharusnya, pergerakan gigi yang terjadi akan lebih lambat, yaitu kurang dari 1 mm tiap bulan. Terkadang, terjadi pergerakan gigi yang tidak sesuai dengan harapan akibat beberapa hal. Yang pertama, arah pergerakan yang salah. Biasanya disebabkan karena penempatan pegas yang salah, khususnya kontak antara gigi dengan lengan pegas. Perlu diperhatikan pada saat melakukan aktivasi dengan penyesuaian letak lengan pegas apabila masih memungkinkan. Apabila tidak memungkinkan, maka pegas perlu diganti. Yang kedua adalah gerakan tipping yang berlebihan. Gaya optimum pada pergerakan tipping adalah 35-60 gram. Gaya optimum tersebut cukup untuk merangsang aktivitas seluler untuk meraih pergerakan gigi. Ketika gaya diaplikasikan, gigi berotasi pada center of resistance-nya, yaitu di sekitar pertengahan akar. Apabila gaya yang diberikan berlebihan, maka kemungkinan terjadi pergerakan gigi yang tidak dikehendaki atau resorpsi. Selanjutnya, pergerakan gigi akibat kehilangan penjangkaran. Hal ini merupakan salah satu penyebab kegagalan perawatan ortodontik. Oleh karena itu, diperlukan pemeriksaan penjangkaran pada setiap kunjungan. Agar gigi penjangkar tidak bergerak ke mesial, perlu tindakan antara lain menggerakkan gigi sesedikit mungkin pada suatu waktu tertentu atau suatu kuadran. Kekuatan yang berlebihan akan menyebabkan gigi penjangkar bergerak ke mesial. Sekian penjelasan saya mengenai aktivasi alat ortodonti lepasan rahang atas dan rahang bawah. Terima kasih.